Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-faidatul ula fi fadlid dzikri. Faidah yang pertama menjelaskan tentang keistimewaan zikir. Tentang keistimewaan zikir. Kenapa sih orang-orang dulu itu pada senang zikir? Apa istimewanya zikir? Sampai orang yang tukang zikir sama yang bukan tukang zikir itu auranya beda. Auranya beda. Biar kata alimnya sama, tapi bedanya nanti dia ahli zikir apa bukan. Itu yang bikin beda auranya. Begitu. Qala sayyiduna sahibur ratib fi kitabihi, berkata tuan guru kita Syekh Sahibur Ratib. Ini kalau Sahibur Ratib berarti Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibur Ratib yang punya Ratib Al-Haddad. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minal dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrihi anna dzikra lillahi min a'zamil awamiri wa afdalil qurbati wa awsalil wasaili. Habis fotokopian ada bang, buat Pak Yusuf itu di estafet aja, estafet. Sudah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani, perlu kita ketahui bersama, wahai kawan-kawan sekalian, para ikhwan sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum minal dzakirina lahu katsiran, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang yang banyak berzikir kepadanya. Karena memang kita bisa melakukan ibadah itu karena diberikan kekuatan oleh Allah. Kita bisa berzikir karena diberikan kekuatan oleh Allah. Kalau kagak dikasih kekuatannya oleh Allah, nggak bakal bisa. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang banyak berzikir kepada-Nya. Awal, ya kan Pak Arif, di sini ya begadang, di rumah ya begadang. Awal. Banyak orang yang padahal mah buat melek malam kuat, tapi belum tentu diisi dengan zikir. Bisa jadi cuma nonton TV doang, cuma duduk di pos doang. Padahal begadangnya sama. Tapi karena tidak diberikan kekuatan untuk berzikir oleh Allah, enggak. Sekalinya masuk ke majelis zikir, ngantuk dia langsung. Bang Kamal begitu masuk majlis langsung ngantuk.
Nah kemarin kita ngobrol sampai jam 3, kagak anggap pisan ngobrol. Pas begitu zikir ngaji masih sore, padahal jam 11 udah anggap. Karena tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk berzikir. Makanya kita mohon agar kita semua dijadikan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai golongan orang yang tidak dibuat lupa oleh hartanya dan anak-anaknya dari berzikir. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak dibuat lupa oleh hartanya dan anak-anaknya dari berzikir. Abang, enggak sedikit juga Bang Ipul. Orang yang gara-gara anak saya lagi nggak ngaji dulu atau lagi sibuk ngurusin kerjaannya sampai nggak sempet ngaji, nggak sempet zikir, nggak sempet ibadah. Banyak yang begitu. Makanya kalau ada pilihan, mendingan kita dikasih hidup pas-pasan tapi bisa ibadah kepada Allah ama dibanding kita diberikan harta yang melimpah, anak yang pada gemuk tapi kita nggak bisa ibadah kepada Allah. Mendingan yang ketiga, harta yang melimpah tapi bisa ibadah. Apa? Ya kalau minta jangan nanggung, nggak mau begitu. Ya Allah saya mau nggak apa-apa dah hidup susah kayak susah beneran. Yang penting masih bisa ibadah. Udah tuh. Nggak sedikit orang yang gara-gara hartanya, gara-gara keluarganya sehingga nggak sempat zikir, nggak sempat ibadah kepada Allah. Bahkan yang paling inti sampai sholat ditinggalin gara-gara kerjaan, gara-gara keluarga. Nggak sedikit. Udah. Anna dzikra lillahi min aqzamil awamil. Bahwasanya berzikir kepada Allah termasuk ke dalam perintah yang paling agung. Berzikir kepada Allah merupakan perintah yang paling mulia. Apa Ustaz? Karena inti ibadah yang lain ya intinya zikir. Sholat intinya ingat kepada Allah. Ngaji intinya ingat kepada Allah. Puasa intinya ingat kepada Allah. Gitu. Makanya zikir itu menjadi perintah Allah yang paling mulia, paling agung. Begitu. Percuma jadinya kalau sholat doang tapi tidak diiringi dengan zikir. Kalau cuma badannya doang yang ngerjain sholat tapi hatinya tidak ingat kepada Allah, nilainya kurang. Intinya di situ, intinya zikir, intinya ingat kepada Allah. Apa itu? Kan ayatnya sering dibaca itu sama para mubaligh. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Nah, kita diajarin terus sama dia agar bagaimana caranya sholat kita bisa ingat kepada Allah, bukan cuma sekedar ngerjain sholat doang. Apa Bu? Ngaji juga begitu tujuannya agar kita ini terus ingat kepada Allah, bukan cuma sekedar ngaji doang. Yang penting datang enggak cukup sampai sih.
Tujuannya agar kita terus ingat kepada Allah. Apa aja namanya? Enggak. Wa afdhalil qurbati, dan zikir juga termasuk ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling istimewa. Kalau pengen dekat sama Allah, ya perbanyak zikir. Begitu. Karena itu yang ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah yang paling afdolnya zikir. Apa Bu? Zikir. Wa ausalil wasail, dan perantara yang paling cepat menyampaikan seseorang kepada Allah. Wasilah yang paling cepat menyampaikan seseorang kepada Allah zikir. Udah tuh. Apa so? Makanya perbanyak lagi zikir. Kayak selama ini kan pengen cepat sampai kepada Allah, pengen berada di dekat Allah, tapi caranya kita belum tahu. Ini dikasih tahu nih, bahwa cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan cara agar kita sampai kepada Allah, caranya zikir. Zikir bagaimana? Bukan jicir, zikir. Jicir. Nah, tinggal kita praktekin zikir. Apa itu? Kalau pengen cepat sampai kepada Allah, pengen berada di dekat Allah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Kalau kata Kiai Zainuddin dulu begitu. Wahai orang-orang yang beriman, Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Ini bisa kita tanya, ini ukuran standar kita dianggap banyak berzikir itu seperti apa sih? Berapa banyak kudunya sehari semalam? Apa? Bang, agar kita ini tergolong orang yang banyak berzikir, kudunya sehari semalam standarnya kudu berapa? Apa Bu? Tinggal kita ukur nih. Kita udah masuk standar orang yang banyak zikir atau belum? Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah dari pagi sampai sore, dan dari sore sampai pagi lagi. Apa? Apa Bang Andre? Wasabbihuhu bukratan wa asila, itu wow di situ bukan artinya dan, bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore, siang kagak, malam kagak gitu. Hah? Ya artinya bertasbihlah kepada Allah dari pagi sampai sore, dan dari sore sampai pagi lagi. Apa? Hah? Bukan min. Dari wawunya itu wasil, bukan min. Maksud gimana min? Bertasbihlah kepada Allah dari pagi, dari sore, sampai udah. Nah, dalam tafsir ini ada penjelasan ini. Dalam tafsir
dijelaskan bahwa yang termasuk kategori dzikron katsiro, berzikir yang banyak itu, yang pertama minimal orang itu punya wirid khusus di pagi hari habis subuh dan di sore hari habis asar atau habis maghrib. Itu minimal. Standar minimalnya orang itu dianggap banyak berzikir kepada Allah, dia punya wirid khusus setiap habis subuh dan habis asar atau habis maghrib, itu pagi dan sore wiridnya. Selain itu ditambah punya zikir di setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu, itu minimal. Minimalnya begitu. Minimal agar kita tergolong orang yang banyak berzikir, itu setiap habis sholat kita zikir kepada Allah 5 waktu, ditambah lagi punya zikir khusus, punya wiridan yang kita rutinkan di pagi hari habis subuh dan di sore hari habis asar atau habis maghrib, baru tergolong sebagai orang yang banyak berzikir. Kalau tiap habis sholatnya belum bisa berzikir, berarti belum banyak zikir. Apa? Bagaimana? Nanti ketahuan kan ya, Bang Imam berarti zikirnya sedikit, Bang Manta sedikit, Bang Ipul sedikit, Bang Ridwan sedikit, semuanya sedikit. Karena belum mengerjain zikir habis sholat sih. Apa gitu? Untuk tergolong sebagai orang yang banyak berzikir setiap habis sholat, itu standar minimalnya. Standar minimal tergolongnya seseorang sebagai orang yang banyak berzikir adalah bahwa dia berzikir setiap habis sholat. Jadi yang 165 setiap habis sholat itu jangan sampai ditinggal. Baru dah kita tergolong sebagai orang yang banyak berzikir. Ditambah ada yang habis subuhnya sama yang habis asarnya. Apa? Begitu Bang. Atau habis maghrib dah. Makanya orang dulu biasanya selain dia zikir habis sholat yang banlo 33, lokbar 33, setiap habis subuh sama habis maghrib biasanya pada baca ratib, punya wiridan khusus. Selain habis sholatnya dia zikir, ntar habis subuh dan habis maghrib dia baca ratib. Orang dulu biasanya begitu. Tahu sekarang yang masih ngejalanin ada apa enggak? Hah? Nah, kalau saya mau nongkrong di WC mah depan TV kesian terjadi. Udah. Itu agar kita tergolong sebagai orang yang banyak berzikir. Jangan lupa 165 yang tadi disebutin itu kan kita masih yang apa ada khusus lagi itu yang minimal mah yang habis subuh sama habis maghrib itu dibanyakin. Habis subuh kita bikin mentok sampai matahari terbit, yang habis maghrib kita bikin mentok sampai masuk isya. Kalau kuat. Apa? Ya, dia kan ada yang lain mungkin selain. Ya kan dulu juga sering kita dibagi sama Buya tuh, ada bacaan yang habis subuh, ada bacaan yang habis maghrib, ya itu aja dulu. Yang udah dikasih sama Buya kita jalanin lagi. Yang penting habis maghrib sama habis subuh kita punya bacaan. Gitu. Atau kalau enggak ya udah zikir yang 165 itu kita terusin lagi sampai mentok isya. Yang habis subuh kita terusin lagi sampai mentok terbit matahari. Apa itu? Yang kerja marah dari bersih emang. Apa? Itu standarnya tuh. Wa qala ta'ala,
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya merasa nyaman ketika berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan merasa tenang, merasa nyaman. Apa guru? Standarnya orang yang beriman itu, kalau ketika diajak berzikir kepada Allah, hatinya merasa tenang, merasa nyaman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau dalam tafsir itu istaqnasa qulubuhum. Kalau selama ini belum nyaman, berarti dianggap belum kurang beriman. Ya, keimanannya masih tipis, masih lemet-lemet. Asal diajak zikir, hatinya ngeluh, lama amat sih, kagak mau kelar-kelar ini. Bisa kita tandain dah, hatinya berarti keimanannya masih lemah. Hah? Kan kalau kaki makan normal dah. Emang orang kalau belum biasa sila lama, kaki suka kesemutan. Itu wajar dah, umum. Duduk pinggang masih sakit karena emang belum biasa duduk lama, wajar dah. Tapi minimal ketika kita berzikir, hati ini merasa senang, semangat hati ini. Awal. Hah? Rata-rata. Ibu. Tandanya keimanan kita sudah kuat, kalau diajak berzikir, hati ini nyaman, semangat, seneng, bahagia. Makanya dulu Buya ngartiin khusyuk itu kan salah satu syarat agar sholat kita diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah, syaratnya khusyuk. Khusyuk itu Buya ngartiin hati ini semangat ngerjain sholat, hati ini gairah, berbunga-bunga, bahagia ngerjain. Khusyuk. Kalau zikir hatinya khusyuk, semangat. Mantap. Kira-kira tadi pas zikir 1500, hati kita masih semangat apa udah loyo? Kira-kira. Ya kali kan, kalau tenggorokan ada capeknya, hati nggak ada capek. Kaki bisa ngalamin sakit, tapi hati ini nggak ada sakit. Orang biar kata lagi meriang banget, kalau hatinya semangat, gairah, tetap berangkat, tetap jalan. Tapi kalau hatinya udah loyo, biar kata lagi seger banget, jadi pura-pura sakit. Begitu. Orang kalau hatinya semangat, meskipun belum makan 3 hari, tetap aja lapar. Nah, untuk bikin hati terus semangat caranya. Lah itu terus diajak zikir. Mungkin awal-awal hati ini masih ada berat, tapi kalau udah terus dibiasakan, dirutinkan zikirnya, insya Allah hati ini jadi semangat. Terus banyakin aja zikir. Terutama yang itu, yang wajibnya 165 setiap habis sholat. Kita kan punya kewajiban 3. Ini buat teman-teman yang baru ngikut, kita punya kewajiban 3. Yang pertama, kewajiban harian kita setiap habis sholat 5 waktu zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Itu kewajiban harian. Yang kedua, ada kewajiban mingguan.
yaitu yang zikir khotaman yang kita baca setiap hari Minggu. Itu kewajiban mingguan itu Pak Arif. Kalau kita tidak menjalankan itu, artinya kita belum melaksanakan kewajiban kita sebagai ikhwan thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Jangan dianggap enteng itu zikir hari Minggu. Itu kewajiban kita. Awal. Jadi orang-orang nganggap enteng banget sih. Saya mau datang ya saya datang, agak ya udah. Padahal itu kewajiban kita, kewajiban kita. Apa dua? Kewajiban tuh dua, kewajiban. Ngomong tak? Kewajiban itu ngomong tak? Hah? Yang ketiga kewajiban kita yang terakhir, kewajiban bulanan itu manakib Syamsul Qadir. Kalau 3 kewajiban itu sudah kita jalankan, baru dah sah kita sebagai penganut thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah. Ini mah yang bulanan kagak, yang mingguan kagak, sampai yang harian kagak. Tapi ngakunya saya kan orang thariqah. Thariqah dari mananya? Apa? Ya kan kayak mahasiswa aja, syaratnya untuk ikut ujian kehadiran harus di atas 70%, kurang dari 70% nggak boleh ikut ujian. Kita juga begitu. Sebagai penganut thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah ada standarnya. Kewajiban hariannya dikerjain, kewajiban mingguannya dikerjain, dan kewajiban bulanannya dikerjain. Baru sah sebagai penganut thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Apa gini? Jadi bukan cuma asal kita mau doang, saya mau ya saya datang, kalau ya udah. Itu kewajiban kita. Nah, saya mau sekedar memfasilitasi, Buya pun sekedar memfasilitasi. Bikin zikir hari Minggu, sekedar bikin fasilitas agar jamaah bisa betul-betul jadi ikhwan EKI. Difasilitasi. Begitu banget. Datang ya syukur, kagak ya masing-masing. Dasar kewajiban masing-masing. Yang emeng dah. Yang emang pengen diaku sebagai murid Syekh Mursyid kita, pengen diaku sebagai murid Abah Anum, Abah Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Al-Khatib, ya kerjain itu kewajiban-kewajiban. Abang, itu kewajiban kita. Udah. Fokus di situ ya. Sampai mana tadi? Apa? Itu pun tandanya kita punya iman yang kuat, karena hati ini merasa bahagia, merasa senang ketika berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan merasa nyaman, merasa tenang. Beda orang yang suka zikir dengan orang yang tidak suka zikir. Beda caranya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Kalau sampai ada orang yang apa saja gantung diri, lompat dari jembatan, itu penyebabnya satu, karena hatinya tidak pernah disiram dengan zikir. Jadi begitu ngadepin masalah seolah-olah mentok, jadi nggak punya jalan keluar. Orang-orang yang suka berzikir, begitu ngadepin masalah hatinya tetap tenang. Gitu. Itu beda. Semua orang punya masalah, tapi yang betul-betul mukmin dan yang tidak mukmin dalam menghadapi masalah itu beda sikap. Kabar kita kan semua rata-rata pernah ngadepin masalah, bahkan mungkin malam ini lagi ngadepin masalah.
masalah beras, masalah bini, masalah duit, pokoknya masalah mudah. Tapi yang hatinya sering disiram dengan zikir dan yang jarang disiram dengan zikir beda cara mengerti. Saya nggak usah satiri, sama-sama nggak punya duit, tapi sikapnya beda. Kalau dia mau beli satan aja, kalau saya tenang aja. Itu beda antara yang senang zikir sama yang jarang zikir ketika ada masalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran ay bi ta'ati taqarrabtu ilaihi dira'an ay bi rahmat wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi, aku ini menyesuaikan terhadap sangkaan hambaku terhadap aku ini bagaimana prasangka hamba. Kalau dalam hati kita yakin Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka Allah pun akan seperti itu perlakuannya terhadap kita. Kalau hati ini yakin bahwa Allah yang maha memberikan rezeki, begitupun Allah memperlakukan kita. Makanya sering tuh dibilangin kalau kita ngomong sesuatu jangan sekata-katanya. Hidup susah amat ya, susah beneran. Nyari duit susah amat, susah beneran. Karena Allah itu tergantung sangkaan kita kepada Allah. Begitu Bang Heri. Terus yakin kalau kita sangkaannya buruk, ya Allah seperti itu terhadap kita. Rezeki dikit amat sih, dikit bisa. Begitu Bang Amir. Udah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya, bersama hambaku ketika dia berzikir kepadaku. Ketika kita berzikir itu kita sedang berada di hadapan Allah. Makanya malu kalau ada di hadapan Allah masih ngantuk, masih anggap, malu. Apa itu? Lagi depan saya pisan anggap, malu. Kita ini berada di hadapan Allah ketika kita berzikir, ketika kita sholat, itu lagi ngadep sama Allah. Apa? Begitu Pak Guru. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia berzikir kepadaku di tempat sepi sendirian, dzakartuhu fi nafsi, aku pun akan menyebut namanya sendirian. Wa in dzakaroni fi mala'in, jika dia berzikir kepadaku di keramaian, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka akan aku sebut namanya di keramaian yang lebih baik darinya.
fi malain, di keramaian. Awas, kalau kita zikir ngumpet-ngumpet, ya Allah menyebut kita ngumpet-ngumpet. Kalau kita zikir di tempat yang ramai, Allah pun akan memperkenalkan nama kita kepada para malaikat. Sampai dipanggil, wahai para malaikat, Ahmad Satiri ini merupakan kekasihku, maka cintailah dia. Dan malaikat juga ngumumin, wahai semua penduduk bumi, Ahmad Satiri merupakan kekasih Allah, maka cintailah dia. Semua orang jadi senang. Apa bang? Begitu pun sebaliknya, bagaikan imam ini merupakan musuhnya Allah. Ayo semua kita musuhin bareng-bareng. Keramaian ini maksudnya berjamaah apa? Iya, keramaian ketika berjamaah. Begitu. Makanya kita daripada zikir sendirian, ayo dah kita bareng-bareng aja. Satu, memang itu lebih cepat pengaruhnya terhadap diri kita kalau sering zikir berjamaah. Selain itu tadi, nama kita pun akan diumumkan oleh Allah. Diumumkan. Kabar. Apalagi memang kalau zikir rame-rame, semangatnya lebih nambah. Kalau zikir sendirian, kadang-kadang baru tengah-tengah udah pules. Kalau tasbih jatuh, rotak. Biasanya begitu. Wa in taqarraba ilayya shibran ay bi taati taqarrabtu ilaihi dira'an ay bi rahmati. Jika hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal dengan perbuatan taat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta, satu ziro. Artinya aku dekatkan rahmatku untukku. Satu hasta atau satu hasta? Bangun deh. Satu hasta itu dari mulai telapak tangan sampai sikut, itu satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika orang itu mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu ba'. Satu ba' ini bahasa katanya dua tangan full. Apa sih? Bentangan tangan begini. Dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri, itu namanya satu ba'. Nah, sampai dinyanyiin itu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Hah? Bimbo. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan ngengkreng. Ya, kita pakai bahasa Angkong ini, ngengkreng. Lari kecil. Kalau dia datangnya jalan, aku akan datang kepada dia ngengkreng, lari kecil. Udah tuh. Nah, semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Semakin kita jauh dari Allah, ya, begitu pun Allah semakin menjauh dari kita. Pokoknya tadi, Allah itu tergantung kita. Wa qala alaihi salamu ala unabbiukum bi khairim min a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal waraqi wa min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum qalu bala qala dzikrullah.
Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang amal perbuatan yang terbaik? Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling murni di hadapan raja kalian, sang maharaja, di hadapan Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling cepat mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal waraqi, yang lebih baik untuk kalian dibanding menginfakkan emas dan uang kertas. Apa? Daun. Kalau begitu asal nggak usah infak dong, zikir aja ya. Yang cakep dua-duanya bagaimana? Zikir juga, infak juga. Wa min antalqau aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum, dan lebih baik daripada kamu berperang dengan musuhmu, kemudian mereka memenggal kepalamu dan kamu memenggal kepala mereka, saling bunuh dengan musuh. Ada yang lebih baik dari itu. Qalu, sahabat menjawab, bala, iya ya Rasul, kami mau. Qala, Rasulullah menjawab, dzikrullah, yang lebih baik dari itu semua yaitu zikir kepada Allah. Abu, amal ibadah yang terbaik, yang paling murni di hadapan Allah, yang paling cepat mengangkat derajat seseorang, dan lebih baik daripada infak, juga lebih baik daripada berperang di jalan Allah, itu zikir, berzikir. Makanya jangan malas Bang Kamal, ayo zikir. Ini mah kita ajak zikir, mau Jumat datang nggak, udah kelar zikir mulu datang. Mindik. Orang lagi makan dia baru datang gitu. Udah tuh. Awe. Jadi zikir. Tadi itu standar minimalnya yang 5 waktu itu 165, jangan ditinggal. Standar minimalnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, amalan yang dikerjakan oleh manusia yang paling bisa menyelamatkannya dari siksaan Allah yaitu zikrullah. Yang paling bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah hanya zikrullah. Apa? Jangan malas zikir. Pertama tadi, selain kewajiban kita sebagai ikhwan TKN, itu pun salah satu ibadah yang paling afdal. 165 setiap sholat, plus zikir mingguan ditambah zikir bulanan, itu yang paling afdal. Dikit lagi. Wa qala alaihi salatu wassalamu la dzikrullahi bil ghadati wal 'ashiyyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillah wa min i'ta'il mali sahhan. Ini kalau sahhan pakai sin itu artinya suka memberi, kalau pakai shin ada titiknya 3 itu artinya malah pelit. Ya kan kalau kita baca salasun muhlikat, ada 3 hal yang membuat orang celaka. Itu. Yang pertama, hawan muttaba, keinginan yang diturutin. Yang kedua, wasyuhun muto, kepelitan yang diikutin, sifat pelit yang diikutin. Yang ketiga, wa ijabul mar'i, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Itu 3 hal yang sangat merusak. Kalau pakai sin, pemurah, sahan. Kalau ngasih, kalau pakai hitung-hitung, digebrokin. Bagaimana butuh berapa? 5 juta tuh. Kunci motor, cari dewek gitu pinjaman. Mana ke? Awas. Kalau
bagi kagak ngitung-ngitung, digebrokin langsung. Berapa butuhnya? Nih, ambil. Itu sahan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, berzikir kepada Allah dari di pagi hari dan sore hari lebih afdol, lebih istimewa dibanding menghunuskan pedang di jalan Allah. Kita mah berjuangnya, jihadnya nggak usah jauh-jauh, udah muter tasbih aja, muter tasbih. Abang ya. Tapi zikir Bang Heri bukan muter begini-begini doang. Muter tasbih gitu doang. Berzikir di pagi hari dan sore hari lebih afdol dibanding menghunuskan pedang di jalan Allah. Biar itu udah ada yang tugas. Kita berzikir aja. Itu lebih bagus daripada mereka. Wa min i'dha'il mali sahan, dan lebih baik, lebih istimewa daripada memberikan harta secara terus menerus. Lebih afdol daripada memberikan harta untuk orang lain secara terus menerus. Usaha. Awang. Ya, kita memang infak pakai harta, rasanya saya belum mampu dah. Ongkos modalnya kagak. Udah pakai kita bisa aja berzikir, itu lebih baik. Ini mah emang buat infak kagak, zikir males ya. Ini Mas Bayu malam ini ngewakilin Pak Dokter ini. Pak Dokternya kagak nyampe, adanya nyampe. Jangan tidur dulu Mas Bayu, jangan tidur dulu. Wa qala alaihi salatu wassalamu matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayyi wal mayyit wa mithlu syajaratil khadra'i baina syajaril yabis wa dzakirullahi bainal ghafilina kal muqatili bainal farrina. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, perumpamaan orang yang senang berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Abang Budin, kalau kita berzikir kepada Allah artinya kita orang yang hidup, hatinya hidup. Karena ngukur hidup dan mati seseorang itu bukan dari jasadnya doang, tapi ngeliat hati. Orang yang bernilai itu orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya mati, meskipun orang yang ganteng banget, tetap nggak bernilai. Awang. Iya. Bagaikan orang yang hidup dan yang mati. Bang Imam biar ganteng banget kayak sekuteng, baru matang. Tapi kalau nggak senang zikir, ya anggap aja bangke. Apa? Bang Ridwan nggak senang zikir, ya anggap aja udah mayat berjalan. Apalagi Bang Heri mah puru iya, jelek iya, kagak zikir ya. Amin ya. Apa Ustaz? Wa mithlu syajaratil khadra'i baina syajaril yabis. Dan juga bagaikan pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang kering. Pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang kering. Biar kata banyak pohonan tapi kering semua, tetap aja kita nggak bisa duduk, nggak ada yang bisa kita ambil manfaat.
Ya tinggal dibakar doang kan begitu. Udah. Dan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang sedang lalai bagaikan orang yang berperang di antara orang-orang yang lari ketakutan. Apa? Ya yang lain pada lari ketakutan, dia doang yang ngadepin musuh. Itu namanya. Apa? Ulama ada ulama yang berkata afdhalud dzikri maka nabil qalbi wal lisani jami'an. Zikir yang paling afdol yaitu zikir yang dikerjakan dengan lidah dan hati secara bersamaan. Zikirnya jangan cuma di lidah doang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan cuma di mulut doang. Masukin ke hati zikir. Wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikril lisani ala infiradihi. Zikir dengan hati sendirian lebih afdal daripada zikir hanya dengan lidah. Zikir hanya dengan hati lebih afdal daripada zikir hanya dengan lidah. Cuma yang paling afdal tetap dua-duanya. Lidahnya berzikir, hatinya berzikir. Cuma kalau suruh milih, mendingan zikir di hati tapi lidahnya enggak zikir, atau lidahnya zikir hatinya enggak zikir, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus zikir di hati dan di lidah bersama. Apa? Iya. Kalau paling nyambung Ya? Ya terus aja kita paksain. Makanya kan kita diajarin tuh caranya, cara zikirnya yang pertama pelan-pelan dulu untuk nyambungin antara lidah dan hati. Itu sengaja tuh dibikin nada pelan dulu agar hati ini udah bisa nyambung sama lidah. Kalau lidah sama hati udah nyambung, serada silakan. Mau cepet kayak apapun silakan. Kalau lidah dan hati udah nyambung. Nah, kalau lidah sama hati belum nyambung, jangan buru-buru cepet dulu, makin hilang. Makin kagak nyambung pisan udah. Lidah kemana, hati kemana. Oke, lagi nada pelan itu kita berusaha menyambungkan zikir di lidah dengan zikir di hati terus. Makanya pelan-pelan dulu. Ini mah apa-apa kagak sabar banget, main ngebut aja ngebut. Pelan-pelan aja dulu. Tapi kalau udah nyambung, hati dan lidah udah nyambung, baru kita geber. Gitu Bang Eri. Mending kalau geber duluan kali ngaso tengah-tengah, emang ngaso tengah-tengah. Ntar dia capek dia langsung lah. Awalnya dong semangat. Baru tengah-tengah udah ngaso. Awal santai aja tuh pelan-pelan. Hati udah nyambung sama lidah baru kita geber. Makanya pelan-pelan dulu. La ilaha illallah. Nyambungin dulu, nyambungin lidah dan hati. La ilaha illallah. Udah nyambung baru kita kencengin dikit. La ilaha illallah. Udah nyambung. Bahkan sampai tinggal la ilaha illallah. Kalau udah nyambung antara lidah dan hati nggak jadi masalah. Udah saking cepetnya. Tapi udah kegedean tak suaranya. Apa yang dibaca sih? Apaan? Ya kan bebek kalau zikir gitu saking cepetnya. Nah, cepet. Pernah saya begitu. Apaan? Ilokah. Kagak ada orangnya nih ilokah. Itu tadi kau zikir ilokah. Udah.
Yang penting hati dan lidah udah nyambung dulu, baru kita cepetin. Selama belum nyambung hati dan lidah, udah pelan-pelan aja. Terus berusaha menyambungkan itu. Lah, lagi ya. Qultu, aku berkata, makna dzikril qalbi, arti dari zikir di hati yaitu antakuna suratul dzikril jari al lisani hadiratan fihi wajariyatan alaihi, bahwa keadaan zikir yang terucap di lidah hadir juga di dalam hati dan mengalir di dalam hati. Jadi mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya pun mengucap la ilaha illallah. Itu namanya zikir lidah dan hatinya bersama-sama. Mitlu ila qala dzakiru bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika qailan laha biqalbi. Seperti apabila seseorang berzikir di lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka begitupun yang terucap di dalam hati. Itu namanya lidahnya zikir, hatinya pun ikut zikir. Apa ya? Jadi mah mulutnya ngucap apa, hatinya kemana. Makanya suka keder. Lagi baca Fatihah, karena hatinya keder, atau pindah ke pulhu. Kayak teman-teman lagi yang pada zikir di makam kan begitu. Baca istighfar atau pindah ke sholawat, nah ini sholawat aja. Karena hatinya enggak nyambung dengan lidah. Apa itu? Ya pasti semua pernah ngerasain dah. Pernah itu, pernah ngerasain. Wa qad yakunu ma'na dzikril qalbi ayyakuna ma'na dzikril jari 'alal lisani hadiran fihi mitlu ayyaqula bilisanihi la ilaha illallah wa yakunu ma'na hadhil kalimatis syarifati alladhi huwa infiradul haqqi bil uluhiyyati hadiran fil qalbi. Dan bisa jadi arti zikir di hati juga ayakuna makna dzikril jari 'alal lisani hadiran fihi, bahwa keadaan kandungan zikir yang terucap di lidahnya hadir di dalam hati. Kalau tadi yang pertama mulutnya ngucap la ilaha illallah, hatinya ngikut ngucap la ilaha illallah. Yang kedua ini mulutnya ngucap la ilaha illallah, hatinya mengucapkan artinya, kandungan, muncul keyakinan bahwa betul-betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mitlu ayyaqula bilisanihi la ilaha illallah, seperti bahwa diucapkan dengan lidahnya kalimat la ilaha illallah wa yakunu ma'na hadhil kalimatis syarifati, dan jadilah arti dari kalimat yang mulia ini yaitu infiradul haqqi bil uluhiyati, maha esanya Allah dengan sifat Tuhannya, hadiran fil qalbi, hadir di dalam hati. Mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya menanamkan keyakinan bahwa betul-betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu makna yang kedua. Jadi zikir dalam hati bisa dua arti itu. Yang tadi yang pertama, mulutnya dan hatinya mengucapkan kalimat yang sama. Yang kedua, mulutnya mengucap kalimat zikir, hatinya menanamkan keyakinan dari kandungan kalimat zikir yang dibaca.